Siang semuanya. Terima kasih sudah datang ke preview trailer ini. Jadi saya cerita sedikit tentang dopamin ya. Sebenarnya ini cerita yang saya udah bikin dari sekitar 5 tahun ya, udah saya develop udah sekitar 5 tahun. Bahkan ini saya buka tutup gitu karena banyak mentoknya gitu ya. Tapi the idea was benar-benar it's a thriller, it's a very dark thriller yang awal-awal draft awalnya ya. Saya sempat nawarin juga ke beberapa PH, banyak yang nggak cocok atau apa, tapi ketika saya duduk bareng sama Pak Parwes ya, Pak Parwes melihat sesuatu di situ yang bukan thriller, dia melihat sebuah human connection in which sebenarnya kalau semua yang udah pernah lihat karya-karya saya, most of my work itu it's all about base-nya to human connection, mau tentang keluarga, mau tentang cinta, mau tentang mau thriller, mau apapun gitu. I think human connection tuh pasti resonate in my work. Dan di skrip yang saya kasih ke Pak Parwes melihat itu gitu di situ, bukan dia ngeliat thrillernya, tapi dia ngeliat there's a human connection in the script. Dari situ sama Pak Parwes jadi diskusinya jadi terbuka gitu ya. Kita mulai ngobrol gitu ya dari situ. Dan I think ketika saya nulis skrip itu pun juga why it was so dark atau was tentang pasangan suami istri yang susah, yang berantem gitu. Probably waktu nulis juga I had a very a pessimistic view terhadap relationship atau ini, jadi it was very dark gitu ya, mungkin ya, saya nggak tahu. Cuma ketika ngobrol sama Pak Parwes tuh sih gitu jatuh cinta banget sama karya, sama karakter si Malik sama Alianya, sampai dia bilang this is important karakter ini, coba look at it again and then see what you can do with it gitu. Akhirnya setelah 5 tahun dan saya mulai nulis lagi deh, saya mulai kembangin lagi. Akhirnya I gave it to Pak Parwes the script and it was sesuai dengan apa yang dibayangkan Pak Parwes gitu. Jadi it was something yang tentang a struggle of love, a struggle of husband and wife, a struggle of being human aja, dan dibikin se-grounded mungkin, realistic mungkin gitu. Jadi it's something yang akhirnya karakter yang akhirnya saya kembangin di skenario, mau karakternya si Malik maupun Alia, itu something yang benar-benar bisa relate ke semua orang yang nonton. It's very human story gitu jadinya. Jadi bukan lagi menjadi thriller yang cikal bakalnya thriller, tapi it became a love story tentang it's about survival dan benar-benar what you would do for love gitu, what a man would do for love sama what a woman would do for love gitu. Itu intinya sih kurang lebih seperti itu. So what we're trying to do di film Dopamin ini, it's a celebration of empathy sama love. Wow, tepuk tangan untuk Mas Teddy. Sebelum kita mulai cast nih, kita penasaran dengan pilihan Angga Yunanda, Shenina dan juga cast lainnya Mas. Ngobrolnya seperti apa Mas Teddy dengan Pak Parwes, meramu ensemble cast di sini Mas? Oke. Ini saya juga udah cerita juga sama Angga sama Shenina. Ketika saya nulis yang the early draft aja. Berarti 5 years ago ya? Oh ya, saya udah tahu saya mau kerja sama Angga. Wow. Saya udah tahu saya mau kerja sama Angga. I felt that maksudnya saya udah ngeliat beberapa karya Angga gitu ya. And I thought it would be interesting kalau Angga tuh di stretch lagi gitu, performance wise tuh diperas lagi, di stretch lagi gitu. And ternyata it worked gitu, maksudnya it worked banget gitu. Jadi kalau Angga tuh memang it was my ini gitu, was on top of my list gitu of working, be it di film Dopamin atau yang enggak ya, because saya sudah melihat karyanya Angga. Kalau Shenina itu akhirnya berdasarkan diskusi sama Pak Parwes gitu, kita diskusi and then we threw ini Shenina on the plate gitu. Tapi saya ragu apakah mereka tadi nggak mau kali ya kalau suami bisa kerja bareng atau apa gitu. So there was ragu gitu mau menggabungkan Shenina sama Angga, tapi it turns out it paid off very well gitu. Dan sebenarnya itu thanks to Pak Parwes sih, that's his brilliant idea untuk ini sih menyatukan mereka di film ini. Ya, terima kasih Mas Teddy untuk penjelasannya. Nanti kita ke Mas Teddy lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Silakan Pak Parwes. Jadi yang kebayang oleh saya itu adalah waktu baca skrip ini adalah kita ini pasti punya pasangan, pasti punya orang yang kita sayang. Nah, apa yang kamu siap lakukan pasangan untuk kebahagiaan pasangan? Jadi apa yang
kita ini siap lakukan untuk kebahagiaan pasangan kita. Nah, film ini. Jadi menurut saya ini adalah semua harusnya relate, karena saya yakin semua pasti ingin melakukan yang terbaik untuk pasangan. Yes. Terima kasih Bapak Restu penjelasannya. Kita ke penata kamera kita, ada Vera Lestafa di sini. Vera mau ngobrol sedikit gimana ngobrol sama Mas Teddy-nya sehingga visi di dalam film ini bisa tercapai dengan pengambilan angle-angle yang tadi kita lihat di trailer aja tuh udah ada hal-hal yang menarik banget yang kita dapatkan. Gimana sih diskusi sama Mas Teddy-nya? Silakan. Kita diskusi cukup lancar ya Mas, karena mungkin udah sering sekali saya bekerja sama dengan Mas Teddy. Di sini dari awal kita menyepakati bahwa kita akan menggunakan lensa-lensa lebar, which is di sini 25 dan 35. Kita berusaha untuk konsisten menggunakan dua lensa itu saja. Kenapa itu kita putuskan? Karena kita ingin memberikan impact bagaimana intensitas dari emosi karakter yang hadir, juga adanya adrenaline rush yang terus berjalan sepanjang film itu hadir gitu, itu bisa tertangkap oleh penonton. Dan juga mungkin kita juga memilih itu karena ingin memperlihatkan adanya sedikit distorsi dari dunia luar mereka gitu, tapi merekanya sangat intens gitu untuk berjuang. Dari situ sih ya Mas Teddy ya, kita coba untuk menggunakan dua lensa tersebut gitu. Salah satunya itu teknisnya. Yes, dan udah karena beberapa kali kerja sama jadi udah lebih mudah juga untuk menyatukan visinya ya. Mas Teddy Sebenarnya kalau sama Vera saya udah ngerjain 5 project bareng, film maupun series gitu. Jadi setiap saya syuting sama Vera terus saya selalu bilang, Ver, kita mesti syuting pakai lensa lebar terus gimana ya, tapi belum ada cerita yang pas aja gitu. Jadi selalu diskusi itu tuh terjadi terus di setiap produksi kita gitu. Dan akhirnya pas kita bedah skenario Dopamin ini, I think saya sama Vera sepakat bahwa oke, ini 32 kalau nggak salah ya. 32 sama 25 adalah lensa yang akan kita pakai, hanya itu dua itu doang. Dan kalau misalnya kayaknya Angga sama Shani juga tahu gitu, nah mati setiap kita tes nih kita bisa bertahan berapa lama nih pakai lensa ini gitu ya. Selalu bisa, takutnya kita kompromi pakai lensa 50 atau apa, tapi ternyata enggak gitu ya, akhirnya kita paksain terus aja gitu. Jadi emang treatmentnya itu benar-benar maksudnya emang kayak Vera bilang tadi itu, it's like distorted, tapi sebenarnya mengamplify performance gitu, karena performance-nya Angga sama Shenina sama Anja sama semua yang ada di film ini tuh benar-benar enhance gitu dengan menggunakan lensa ini tuh, it becomes different ini aja gitu, auranya tuh jadi beda aja gitu ketika kita tembak pakai lensa ini. Siap, terima kasih Mas Teddy Vera untuk penjelasannya. Kita ke Malin sebagai penyunting gambar, editor. Ini juga perannya sangat penting untuk di film ini. Gimana Malin berdiskusi dengan Pak Parwes dan juga dengan Mas Teddy untuk editing di film Dopamin ini. Silakan. Terima kasih. Ini adalah film thriller pertama saya, Ya. yang sebenarnya jujur Mas ragu-ragu banget dari awal. Gimana ya caranya ngedit film thriller? Tapi ternyata bekerja bersama Mas Teddy dan Pak Parwes itu saya merasa beruntung mengalami pengalaman pertama mengedit thriller ini di film Dopamin yang sangat-sangat menyenangkan gitu. Dan kalau tadi Mas Teddy dan Vera membuat konsep visual sedemikian rupa, itu sangat membantu sekali di editing. Mbak Vera sempat waktu kita persiapan, dia sempat kasih tahu, Mbak, ini nanti gue akan bikin gambar seperti ini, lensa yang gue pakai seperti ini, menurut lo gimana? Itu menyenangkan sih buat kita sebagai editor, diajak diskusi bareng gitu. Dan pada saat itu saya langsung tahu, gue tahu mau gue apain Mbak Vera, terima kasih lo udah bikin ini. Dan itu bisa diracik, dan saya tahu di titik-titik mana gambar-gambar yang distorsi itu akan saya letakkan, dan saya justru itu akan menambah rasa ketegangan dan emosi yang bisa disampaikan ke penonton gitu. Dan menyenangkannya di film ini adalah bagaimana meracik romantisme mereka, tapi feel-nya masih real dan tetap menjaga ketegangan yang pelan-pelan naik,
tapi overall film ini film yang sangat-sangat menyenangkan. Aku berkali-kali ngomong ngerjain yang menyenangkan dan filmnya fun banget, di luar bayangan sih sebagai film thriller gitu. Mbak Alin, justru tepuk tangan buat Mbak Alin. Terima kasih Mbak Alin. Kita ke jajaran cast dimulai dari Angga Yunanda.